Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami mengenai GCG pada BUMN. Sebelum masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Kuku Indra Wijaya dengan NPM 19 10 10 4142. Yang kedua, Alvin Saputra Nuri Suara dengan NPM 19 10 10 40 90. Kemudian Juniarta Francisca dengan NPM 19 10 10 40 35 dan Yuli Kurniasi dengan NPM 19 10 10 40 71. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau PKBL merupakan wujud tanggung jawab sosial BUMN terhadap publik. Dalam hal ini masyarakat sekitar tempat BUMN tersebut berdomisili. Keberhasilan program PKBL tersebut sangat membantu bangkitnya perekonomian nasional akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Pada saat ini, hampir semua BUMN telah memiliki unit PKBL atau Community Development Center. Sejarah telah mencatat bahwa usaha kecil ternyata lebih tahan banting dan mampu bertahan atau survive dalam menghadapi krisis ekonomi dibandingkan dengan para konglomerat atau pengusaha besar. Pada waktu terjadi krisis ekonomi yang dimulai tahun 1997, banyak perusahaan dalam skala besar yang berguguran atau bangkrut. Sebaliknya, para pengusaha kecil banyak yang tetap eksis atau bertahan bahkan lebih berkembang lagi. Kemudian regulasi PKBL. Kementerian BUMN telah menerbitkan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 05 MBU 2007 tanggal 27 April tahun 2007 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan yang populer dengan PKBL, menggantikan keputusan Menteri BUMN Nomor Kep 236 MBU 2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan pelaksanaan bina lingkungan. Berdasarkan ketentuan yang baru tersebut, yang dimaksud dengan program kemitraan dengan usaha kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sementara itu yang dimaksud dengan program bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Peraturan tersebut membahas mengenai kriteria usaha kecil yang bisa mendapatkan bantuan program kemitraan, bentuk program kemitraan, serta ruang lingkup program bina lingkungan. Kendala PKBL. PKBL di BUMN masih menghadapi berbagai kendala sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan dana program kemitraan sebagian tidak tepat sasaran, yaitu sudah tidak termasuk kategori pengusaha kecil dan sudah bankable atau telah mendapatkan dana program kemitraan dari BUMN lain. 2. Tingkat kemacetan kredit yang diberikan kepada usaha kecil, koperasi, atau UKK masih cukup tinggi. 3. Penggunaan dana sebagian tidak digunakan untuk mengembangkan usaha, tetapi untuk keperluan konsumtif. Masih ada anggapan dari pihak penerima dana bahwa dana bergulir tersebut merupakan hibah, sehingga tidak perlu dikembalikan. Pengertian Statement of Corporate Intent. Sesuai penjelasan pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang dimaksud dengan kontrak manajemen adalah Statement of Corporate Intent atau SCI, yang antara lain berisikan janji-janji atau pernyataan direksi untuk memenuhi segala target-target yang diterapkan oleh pemegang saham. Kontrak manajemen tersebut diperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan. Statement of Corporate Intent atau SCI merupakan satu alat atau tool yang cukup penting untuk meningkatkan transparansi BUMN dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi manajemen BUMN, Kementerian BUMN maupun publik dalam rangka mendorong terwujudnya praktik GCG. Penyusunan SCI dimaksudkan agar kinerja BUMN dapat diukur sehingga prinsip-prinsip maupun tujuan GCG secara bertahap dapat terwujud dan kinerja BUMN dapat dinilai oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya termasuk para karyawan BUMN yang bersangkutan. Tujuan Statement of Corporate Intent.
Tujuan penyusunan SCI dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan indikator kinerja BUMN yang transparan dalam rangka memastikan pencapaian kinerja BUMN yang optimal dan mendukung pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif. Penyusunan SCI juga sebagai salah satu implementasi prinsip dan praktik GCG di BUMN. SCI yang dibuat oleh Direksi BUMN dengan persetujuan Komisaris BUMN merupakan komitmen dari BUMN dengan pemegang saham tentang pernyataan perakiraan kinerja dan akuntabilitas untuk beberapa tahun ke depan, serta digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP BUMN pada setiap tahun untuk mendapatkan pengesahan dari pemegang saham. Selanjutnya, isi Statement of Corporate Intent. SCI dibuat untuk kelompok perusahaan yang terdiri dari BUMN serta anak perusahaannya dan menggambarkan proyeksi perusahaan selama 3 tahun ke depan, serta memuat 12 informasi. Informasi-informasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan perusahaan atau kelompok perusahaan. 2. Sifat dan lingkup kegiatan usaha yang dilakukan. 3. Rasio konsolidasi dana pemegang saham terhadap total aset dan definisi dari konsep tersebut. 4. Kebijakan akuntansi. 5. Target kinerja dan ukuran-ukuran lainnya yang menjadi dasar pengukuran kinerja kelompok perusahaan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang keenam, perkiraan jumlah atau proporsi dari akumulasi keuangan serta dana cadangan perusahaan yang direncanakan untuk didistribusikan kepada pemegang saham. Kemudian yang ketujuh, jenis informasi yang akan disampaikan kepada pemegang saham selama 1 tahun buku perusahaan berjalan, termasuk informasi yang akan disampaikan dalam laporan tengah tahunan. Yang kedelapan, prosedur yang harus diikuti sebelum anggota kelompok perusahaan membeli atau mengambil alih saham perusahaan atau organisasi lain. Yang kesembilan, kebijakan dan prosedur pembelian yang harus diikuti oleh anggota kelompok perusahaan. Yang ke-10, kegiatan-kegiatan di mana BUMN meminta kompensasi dari pemerintah. Yang ke-11, perkiraan nilai komersial investasi pemerintah pada kelompok perusahaan dan cara serta waktu perkiraan ini akan dinilai kembali. Dan yang terakhir adalah masalah-masalah lain yang menjadi kesepakatan dari pemegang saham dan direksi. Penerapan SCI. Penandatanganan SCI telah dilakukan oleh Menteri BUMN pada tanggal 1 April 2003 terhadap 35 BUMN dan 1 anak perusahaan sebuah BUMN sebagai proyek percontohan dalam pengelolaan bisnis yang baik dan transparan atau GCG. Penerapan program GCG tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah yang didukung oleh Technical Assistance atau TA, Grand Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank atau disingkat ADB. Kemudian upaya untuk memantapkan penerapan GCG dalam pengelolaan BUMN memerlukan komitmen penuh dari manajemen BUMN, pemerintah, serta masyarakat. Mengingat SCI merupakan dokumen publik yang memuat pernyataan bersama tentang sasaran dan harapan kerja antara Kementerian BUMN dan BUMN, maka SCI perlu dipublikasikan kepada masyarakat, sehingga diharapkan publik dapat ikut serta dalam mengawasi kinerja BUMN sebagai media sosial kontrol. Pengertian uji kepatutan dan kelayakan. Uji kepatutan dan kelayakan merupakan salah satu proses yang harus dilakukan Kementerian BUMN dalam rangka rekrutmen calon direksi BUMN. Proses uji kepatutan dan kelayakan bukan tujuan akhir, namun hanya alat untuk mendapatkan calon direksi sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Untuk menghindari adanya intervensi pihak lain yang memiliki kepentingan terselubung, baik dari partai politik maupun pemegang kekuasaan yang mengakibatkan pengambilan keputusan menjadi tidak netral. Rekrutmen direksi menurut UU BUMN. Ketentuan tentang rekrutmen direksi BUMN telah diatur pada pasal 16 dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam penjelasan pasal tersebut, antara lain disebutkan untuk memperoleh calon-calon anggota direksi yang terbaik, diperlukan seleksi untuk melalui uji kelayakan dan kepatutan, dilakukan secara transparan, profesional, mandiri, dan dapat dipertanggungjawabkan. Uji kelayakan dan kepadatan tersebut dilakukan oleh suatu tim yang ditunjuk oleh kementerian selaku RUPS dalam hal seluruh sahamnya dimiliki oleh negara dan ditunjuk oleh menteri selaku pemegang saham dalam hal sebagian sahamnya dimiliki negara khusus bagi direksi yang memiliki unsur pemerintah.
Rekrutmen direksi menurut Kementerian BUMN. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor Keputusan 59-MBU-2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang kontrak manajemen calon anggota direksi Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa BUMN yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani proses manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota direksi BUMN. Persyaratan formal anggota direksi. Persyaratan formal anggota direksi Persero adalah perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan pernah pertama dinyatakan pilot, kedua menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu BUMN dan atau perusahaan dinyatakan pilot, dan yang terakhir dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara BUMN, perusahaan, dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Persyaratan material, yaitu anggota direksi harus berpengalaman, memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, dan yang terakhir memiliki kemampuan yang kuat dan dedikasi yang tinggi. Mekanisme seleksi. Sumber perekrutan direksi BUMN selain usulan dari komisaris BUMN juga dilakukan pemburuan secara langsung. Selain itu berdasarkan peraturan Menteri Negara BUMN nomor peraturan 06-MBU-2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri Negara BUMN nomor 1 peraturan 01-MBU-2012 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi BUMN, antara lain diatur pada pasal 11 ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Pertama, terhadap bakal calon anggota direksi yang berasal dari internal BUMN dapat dipertimbangkan untuk diangkat sebagai direksi pada BUMN yang bersangkutan berdasarkan UKK oleh lembaga profesional yang dipilih oleh BUMN atau Kementerian BUMN. Yang kedua, Deputi Teknis atau Sekretaris Kementerian BUMN dapat meminta usulan atau pendapat dari Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas terhadap bakal calon anggota direksi yang berasal dari internal BUMN. Mekanisme seleksi direksi BUMN dilakukan paling tidak melalui 6 tahapan, yaitu sebagai berikut. Pertama, bakal calon anggota masuk dalam daftar pertama yang diusulkan oleh masing-masing komisaris BUMN. Kedua, calon yang lulus masuk dalam tahap longlist kedua yang diuji oleh konsultan dan departemen terkait melalui rapat tim evaluasi. Ketiga, nama-nama calon diperingkat sesuai hasil penelitian konsultan. Keempat, nama-nama calon dimasukkan ke tim evaluasi Kementerian BUMN. Kelima, hasil ujian kepatutan dan kelayakan diserahkan ke tim penilaian akhir atau TPA. Dan yang terakhir, setelah diproses dari TPA, baru ditetapkan siapa yang berhak menjadi direksi BUMN yang dituangkan melalui surat keputusan. Persyaratan formal anggota direksi. Persyaratan formal anggota direksi Persero adalah perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan pernah pertama dinyatakan pilot, kedua menjadi anggota direksi atau anggota komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu BUMN dan atau perusahaan dinyatakan pilot, dan yang terakhir dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara BUMN, perusahaan, dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Pengertian aset tetap BUMN. Sesuai peraturan Menteri BUMN nomor peraturan 02-MBU-2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang cara penghapusbukuan dan pemindahantanganan aset tetap BUMN, yang dimaksud dengan aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi BUMN. Jadi dimaksudkan untuk dijual kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Prinsip GCG dalam pengelolaan aset BUMN. Aset tetap BUMN harus dikelola secara profesional dan prinsip kehati-hatian dalam memperhatikan prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan aset BUMN adalah sebagai berikut. Pertama, aset BUMN perlu dikelola secara transparan. Kedua, pengelolaan aset BUMN harus dapat memenuhi prinsip akuntabilitas. Ketiga, pengelolaan aset BUMN memenuhi prinsip kewajaran. Dan yang terakhir, pengelolaan aset BUMN harus memenuhi keadilan dan kesetaraan.
Pedoman pemberdayagunaan aset tetap BUMN. Manajemen BUMN diharapkan memperhatikan ketentuan dan mengatur masalah pelepasan aset atau penjualan aset non-produktif seperti yang diatur pada Peraturan Menteri BUMN Nomor Peraturan 02/MBU 2010 tanggal 23 Juli tahun 2010 tentang tata cara penghapus bukuan dan pemindahantanganan aset tetap BUMN. Salah satu tujuan dikeluarkannya Peraturan Menteri BUMN tersebut agar dalam penghapus bukuan dan pemindahantanganan aset tetap BUMN memberikan hasil yang optimal bagi perusahaan. Maka, pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Peraturan 06/MBU/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang pedoman pendayagunaan aset tetap BUMN, yang dimaksud dengan pendayagunaan aset tetap adalah optimalisasi pemanfaatan aset tetap BUMN melalui kerjasama dengan mitra. Pentingnya teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi atau TI sangat penting untuk meningkatkan kapabilitas BUMN dalam berkontribusi bagi penciptaan nilai tambah dan layanan yang unggul sehingga operasional BUMN menjadi lebih optimal, efektif, dan efisien. Dalam rangka implementasi prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan teknik informasi di BUMN, maka perlu disusun suatu tata kelola teknologi informasi atau yang disebut dengan IT governance. Kebijakan teknologi informasi di BUMN. Kementerian BUMN telah membentuk tim Pokja IT Governance yang bertugas menyusun panduan kebijakan TI BUMN dengan sasaran yaitu yang pertama, setiap perusahaan BUMN diwajibkan memiliki kebijakan tata kelola TI dan master plan TI untuk menyelaraskan pengembangan dan implementasi TI terhadap kebutuhan bisnis masing-masing perusahaan. Yang kedua, kepatuhan pada hak atas kekayaan intelektual atau HAKI akan lisensi software atau aplikasi harus dapat dipenuhi oleh masing-masing BUMN. Yang ketiga, target tingkat kedewasaan dari tata kelola TI di BUMN dalam jangka waktu 5 tahun ke depan adalah minimal maturity level 3 sesuai dengan maturity level yang ditetapkan. Dan yang keempat, penyediaan sumber daya TI harus dapat memaksimalkan program sinergi BUMN. Kemudian selanjutnya, kerangka kerja tata kelola teknologi informasi BUMN. Tim telah menyusun kerangka kerja tata kelola TI yang menjadi standarisasi tata kelola TI pada BUMN, termasuk penerapan pada sumber daya TI yang meliputi aplikasi, perangkat keras, data atau informasi, sistem aplikasi SDM, dan infrastruktur TI. Dengan demikian, kebutuhan perusahaan dapat terpenuhi dari beberapa parameter antara lain effectiveness, efisiensi, confidential, availability, integrity, compliance, dan reliability of information. Penerapan kebijakan tata kelola TI dengan basis kerangka kelola TI disesuaikan terhadap kondisi lingkungan dan kebutuhan bisnis perusahaan. Oleh karena itu, masing-masing BUMN dalam penerapan kontrol pengendaliannya tidak harus sama. Panduan menyusun pengelolaan TI BUMN. Master Plan TI merupakan rencana arsitektur TI perusahaan yang dibuat untuk menyelaraskan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap kegiatan TI. Secara umum, Master Plan TI terdiri dari tinjauan terhadap tujuan bisnis perusahaan, kondisi dan peran TI saat ini, tujuan dan arah pengembangan TI, rencana yang mencakup waktu dan tahapan kegiatan untuk mencapai tujuan TI, serta pengawasan dan tata kelola TI. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang panduan penyusunan pengelolaan teknologi informasi BUMN, antara lain disebutkan bahwa a. Dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan TI, setiap BUMN menyusun master plan TI paling lambat 2 tahun setelah peraturan ini ditetapkan. B. Master Plan TI disusun dan ditetapkan oleh direksi dengan mengacu lampiran 2 peraturan menteri ini. C. Master Plan TI disusun untuk periode 3-5 tahun dan diselaraskan dengan RJPP atau Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan mendukung strategi dan tujuan perusahaan. D.
Master Plan TI diimplementasikan dalam rencana tahunan yang menjadi bagian dari RJPP. Direksi wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Master Plan TI secara berkala dan setiap tahun untuk mengetahui keberhasilan pencapaian pelaksanaan, hasil, dan tujuan Master Plan Teknologi Informasi. Hasil monitoring dan evaluasi berkala menjadi bagian dari laporan manajemen BUMN yang disampaikan kepada RUPS atau Menteri setiap triwulan dan hasil evaluasi tahunan. Direksi dapat mengkaji ulang dan merubah Master Plan TI yang telah ditetapkan jika diperlukan untuk mengantisipasi perubahan bisnis dan perkembangan TI. Ketentuan Kementerian BUMN. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN nomor SK16/SMBU/2012 tentang indikator atau parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance pada BUMN antara lain menyatakan bahwa indikator atau parameter pengukuran penerapan GCG sebagai kriteria pengukuran GCG meliputi beberapa aspek, indikator, parameter, dan faktor yang diuji kesesuaiannya. Penilaian atau assessment merupakan program yang bertujuan mengidentifikasi pelaksanaan GCG di perusahaan, di mana pelaksanaannya dilakukan secara berkala setiap 2 tahun. Setelah dilakukan penilaian secara lengkap, nilai yang diperoleh suatu BUMN dapat dikategorikan menjadi sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, atau tidak baik. Pengukuran oleh internal atau self-assessment GCG. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN nomor PER 01/MPU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 pada bab 12 pasal 44 ayat 1 sampai dengan 9 antara lain disebutkan A. BUMN wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk penilaian atau assessment dan evaluasi atau review. B. Sebelum pelaksanaan penilaian didahului dengan tindakan sosialisasi GCG pada BUMN bersangkutan. C. Pelaksanaan penilaian pada prinsipnya dilakukan oleh penilai atau asesor independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas melalui proses sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMN. Dan apabila diperlukan, dapat meminta bantuan direksi dalam proses penunjukannya. D. Apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan jasa instansi pemerintah yang berkompeten di bidang GCG, yang penunjukannya dilakukan oleh direksi melalui penunjukan langsung. Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh BUMN yang bersangkutan atau self-assessment, yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan asistensi oleh penilai independen atau menggunakan jasa instansi pemerintah yang berkompeten di bidang GCG. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator atau parameter yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN. G. Penilai independen atau instansi pemerintah yang melakukan evaluasi tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya. H. Sebelum melaksanakan penilaian, penilai menandatangani perjanjian kesepakatan kerja dengan direksi BUMN yang bersangkutan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan biaya pelaksanaan. Kemudian yang I, hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS atau Menteri bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan. Apabila BUMN ingin melakukan pengukuran secara internal, maka perlu dibentuk tim self-assessment GCG yang dapat diketuai oleh manajer GCG melalui SK atau surat keputusan direksi. Lama waktu pelaksanaan penilaian dan evaluasi sangat bergantung pada ketepatan penyediaan dokumen, pelaksanaan pengisian kuesioner, dan wawancara. Biasanya dapat diselesaikan dalam waktu 35 hari. Lalu penilaian BUMN bersih. Tujuan penilaian BUMN bersih
yaitu menilai komitmen direksi dan dewan komisaris atau dewan pengawas dalam meningkatkan penerapan GCG, baik secara administratif maupun substantif, serta menciptakan BUMN yang bersih dan bebas dari gratifikasi, kecurangan, dan KKN. Lalu, tujuan yang kedua yaitu menilai komitmen direksi dan dewan komisaris atau dewan pengawas untuk tidak melakukan penyimpangan. Dasar kegiatan penilaian BUMN tercatat pada Surat Kementerian BUMN nomor S174 SMBU 2013 tanggal 10 September 2013 tentang bantuan pelaksanaan survei persepsi tentang BUMN bersih. Lalu Surat Edaran Menteri BUMN nomor SE 05 MBU 2013 tanggal 30 September 2013 tentang roadmap menuju BUMN bersih. Dan ketiga, Surat Kementerian BUMN nomor S528 MBU TTS 2013 tanggal 28 Oktober tentang BUMN bersih. Lalu Surat Kementerian BUMN nomor S684 MBU 2013 tanggal 12 November 2013 mengenai persiapan survei tahap 1 BUMN bersih. Lalu Surat Kementerian BUMN nomor S556 MBU 2013 tentang tanggal 13 November 2013 mengenai kerangka acuan kerja survei BUMN bersih. Sasaran ruang lingkup penilaian dan jadwal survei. Pada tahap 1, survei BUMN bersih pada jajaran Dewan Komisaris atau Direksi pada BUMN yang telah mendaftar pada 141 BUMN. Tahap 2, survei BUMN bersih pada jajaran 1 tingkat di bawah direksi. Tahap ketiga, survei BUMN bersih pada jajaran 2 tingkat di bawah direksi. Kemudian jadwal pelaksanaan survei. Tahap 1 pada Februari dan sampai Maret 2014. Tahap 2 Mei 2014. Kemudian tahap 3 pada Agustus 2014. Responden, metode penyampaian kuesioner, dan pengolahan data. Pada responden, terdapat 2 responden yaitu internal dan eksternal. Pada internal sendiri terdapat direksi, komisaris, manajemen, unit complaints, dan pegawai. Kemudian pada pihak eksternal ada pelanggan, pemasok, regulator, pemegang saham, dan serikat pekerja. Kemudian metode penyampaian kuesioner pada alternatif 1 mengumpulkan responden internal dan eksternal. Kemudian pada alternatif 2 mengumpulkan responden internal dan menyampaikan melalui email atau mendatangi langsung responden eksternal. Pengolahan data dokumen aplikasi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama, nilai dari unsur dokumentasi aplikasi meliputi kecukupan pemenuhan kualitas dokumen kebijakan, upaya yang telah dilakukan direksi. Kemudian yang kedua, penilaian unsur dokumentasi dapat didukung dengan wawancara dengan pihak yang kompeten. Kemudian yang ketiga, penilaian kualitas dokumentasi menggunakan skala 0, 2,5, 5, 7,5, sampai 10. Yang keempat, nilai dokumentasi kriteria dihitung dengan rata-rata nilai pemenuhan parameter yang ada di kriteria yang bersangkutan. Kemudian yang kelima, nilai akar dokumentasi dihitung dengan rata-rata nilai pemenuhan untuk seluruh parameter. Implementasi BUMN bersih. Pedoman manajemen untuk digunakan dalam implementasi BUMN bersih adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan prinsip GCG secara konsisten dan menjalani hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua, menerapkan sistem pengendalian internal berdasarkan kerangka COSO, Integrated Framework, Manajemen Risiko Perusahaan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan dan menyempurnakan whistleblowing system dalam rangka memperkuat sistem deteksi dini. Kemudian yang keempat, melaksanakan program pengelolaan dan pengendalian gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi. Lalu yang kelima, melakukan penyempurnaan buku pedoman etika bisnis dan etika kerja. Kemudian yang terakhir, menetapkan wajib pengisian laporan harta kekayaan. Yang selanjutnya yaitu pengadaan barang dan jasa pada BUMN. Regulasi pengadaan barang dan jasa di BUMN diatur berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor 15 MBU 2012 tanggal 25 September 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 MBU 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BUMN yang diatur sebagai berikut. Yang pertama, pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, serta akuntabel. Kemudian, pengguna barang dan jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun, dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil, sepanjang kualitas harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, dalam penggunaannya, tetap mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan pemberlakuan peraturan Menteri BUMN, maka anak perusahaan BUMN dan perusahaan terafiliasi BUMN dapat menunjuk langsung BUMN atau saling melakukan penunjukan langsung. Kemudian anak perusahaan BUMN dan perusahaan terafiliasi BUMN dapat menunjuk langsung BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan terafiliasi BUMN. Lalu implementasi pengadaan barang dan jasa pada BUMN. BUMN dalam menjalankan bisnisnya harus mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian BUMN harus menghindari tindakan penyimpangan atau kecurangan dalam setiap transaksi bisnis, sehingga apabila ditemukan adanya kecurangan, sudah sewajarnya dilakukan penundaan. Kemudian yang ketiga, dalam rangka implementasinya, BUMN dapat menyusun pedoman pengadaan barang dan jasa dengan mengacu ketentuan yang telah diatur pada peraturan Menteri BUMN tersebut. Kemudian yang keempat, BUMN diwajibkan menyusun ketentuan internal berupa SOP mengenai tata cara penundaan transaksi bisnis yang berindikasi penyimpangan dengan pedoman pada peraturan Menteri BUMN tersebut. Masalah pengadaan barang dan jasa memang sangat rawan dari penyimpangan, apalagi terdapat kolusi secara internal antara karyawan atau antara karyawan dengan pihak eksternal. Kemudian manajemen BUMN harus hati-hati terkait pengadaan barang dan jasa ini agar terhindar dari kasus-kasus yang bisa berimplikasi terhadap permasalahan hukum di kemudian hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan presentasi dan materi pada kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.